Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur terpanjatkan kepada Ilahi Robbi yang telah memberikan kenikmatan hakiki sehingga saya dapat sedikit berteori walau di masa pandemi. Sholawat serta salam tercurahkan dan terlimpahkan kepada sang revolusioner sejati Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan signifikan dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang. Saya di sini akan sedikit bercerita atau membahas tentang arus listrik. Nah, sebelum kita masuki materi, alangkah lebih baiknya saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Firdaus Nur Haryanto, pemuda asal Bekasi yang menggeluti bidang IT dalam salah satu kampus di Bandung, yaitu kampus Universitas Islam Nusantara. Nah, lanjut ke materi. Arus listrik. Berbicara tentang kelistrikan, kita mendapati adanya dua macam listrik. Yaitu yang pertama listrik statis dan listrik dinamis. Apa sih perbedaan listrik statis dan listrik dinamis? Nah, kalau listrik statis itu mempelajari tentang interaksi antar muatan, yaitu muatan elektron dan muatan proton. Elektron itu muatan negatif dan proton itu muatan positif. Di mana listrik statis jika muatannya sama akan tolak menolak dan jika muatannya berbeda akan tarik menarik. Nah, sedangkan listrik dinamis itu muatannya bergerak, bukan hanya diam. Adanya pergerakan, makanya dinamakannya listrik dinamis. Supaya tidak berlama-lama, mari kita lanjut ke arus listrik. Arus listrik disimbolkan dengan huruf kapital I, yaitu I besar, dengan satuan ampere, sesuai dengan penemunya, yaitu Andre Marie Ampere, pemuda ahli fisika dan matematika yang lahir pada tahun 1779 kalau kurang lebih di Prancis. Beliau juga bisa dijadikan salah satu motivator bagi kita generasi milenial karena beliau tidak pernah merasakan pendidikan sekolah formal, namun beliau menggeluti bidang fisika dan matematik dengan tekun dan akhirnya bisa menjadi ahli fisikawan dan matematika. Nah, itu tadi hanya sedikit sejarah mengenai penemu arus listrik. Lanjut, arus listrik itu untuk mendefinisikannya tadi adanya pergerakan dari muatan. Nah, di sini kita memiliki muatan yaitu elektron dan proton. Jika proton itu positif, arah geraknya saya bikin ke kanan, maka arah gerak arus listriknya yaitu ke kanan juga. Namun sebaliknya dengan elektron yang atau disebut muatan negatif, ya jika arah geraknya ke kanan, maka arah gerak arus listriknya pun nggak ke kanan, tapi ke kiri, berbanding terbalik dengan arah gerak arus listrik. Nah, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa arus listrik dapat didefinisikan sebagai muatan listrik yang berpindah
atau bergerak melalui media konduktor dalam tiap satuan waktu, yang dimana arah geraknya arus listrik itu berbanding lurus dengan arah gerak proton atau muatan positif, dan berbanding terbalik dengan arah gerak elektron, yaitu muatan negatif. Nah, untuk mendapati nilai arus listrik tersebut, kita mempunyai rumus, yaitu kapital I sama dengan Q per T. I itu arus listrik sendiri. Untuk mendapatinya kita Q sama dengan muatan dibagi dengan T, yaitu waktu. Nah, misal kita bikin contoh satu, yaitu kita mempunyai rangkaian listrik dengan muatan 30 kolom yang melewati rangkaian tersebut dengan kurun waktu 10 detik. Maka kita mendapati arus listriknya yaitu 3, karena 30 kolom dibagi dengan 10 second sama dengan 3 ampere. Dalam arus listrik sendiri memiliki dua teori. Satu teori konvensional, yang dimana arah gerak arus listrik itu dari muatan positif atau muatan tinggi ke muatan rendah, yaitu negatif. Sedangkan yang kedua itu arus listrik menurut teori atom, yaitu teori modern, di mana arah gerak arus listrik itu dari muatan negatif menuju ke positif, yaitu dari muatan rendah menuju ke muatan yang tinggi. Namun kita perlu ketahui bahwa dicatat, tadi kan saya mendefinisikannya dengan arah gerak proton. Namun faktanya yang bergerak itu hanyalah elektron. Nah, jika arah gerak arus listrik itu ke kiri, maka elektron sebaliknya, yaitu arah geraknya ke kanan. Nah, arus listrik sendiri mempunyai dua bagian, di mana satu yaitu DC dan kedua yaitu AC. Apa sih arus listrik AC? Apa sih arus listrik DC? Dan apa perbedaannya? Pertama, kita ketahui bahwa DC itu direct current, yaitu arus listrik searah. Sesuai dengan namanya, arus listrik ini bergerak dari kutub positif ke kutub negatif, dan elektronnya dari kutub positif ke kutub dari kutub ke negatif ke kutub positif. Arah geraknya seperti ini, terus menerus, tidak ada perbedaan. Jadi arah geraknya searah. Sedangkan arah arus listrik AC yaitu alternative current, atau dalam bahasa Indonesianya kita mengenal dengan sebutan arus listrik bolak-balik, yaitu arus listriknya tidak hanya dari kutub positif ke kutub negatif, namun arus listriknya benar bolak-balik. Jadi kalau dalam grafik itu DC itu garis grafiknya itu lurus dan konsisten, sedangkan kabel grafik dalam AC itu naik turun, karena arah gerak arus listriknya pun tidak hanya dari positif ke negatif. Nah, mungkin sekian yang bisa saya bawakan, sedikit bercerita tentang arus listrik, dan
sedikit biografinya tentang penemunya. Nah, semoga yang saya utarakan barusan membawa kebermanfaatan bagi penonton. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.